فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan hadis yang baru dalam kitab Umdatul Ahkam, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan serentak. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Siapa namanya? Abdul Ghani al-Maqdisi. Bukan Ibnu Qudamah loh ya, itu lain lagi. Paham ya? Kalau Ibnu Qudamah kan Muwafaquddin, ya, pemilik kitab Lum'atul I'tiqad. Kalau ini Abdul Ghani al-Maqdisi. Jadi orangnya beda. Paham ya? Na'am. Qala al-Imam al-Maqdisi rahmatullahi alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disimak ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dzal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Artikan dulu. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu, ini hadisnya muttafaqun alaih. Kaitannya masalah apa? Kalau menjadi imam itu melihat si konpat, si konpat, situasi, kondisi, pat, tempatnya. Paham ya? Jadi imam melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Makmumnya bagaimana? Tempatnya dia di mana? Kondisinya bagaimana? Paham ya? Biar nanti enggak salah. Langsung imam di kampung baca surat Al-Baqarah misalkan, lari semua. Besok lagi enggak ada lagi makmumnya. Paham ya? Melihat si konpat, situasi, kondisi, tempatnya. Kita lihat sini. Dari hadis Abi Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disimak baik-baik itu, idza shalla ahadukum linnas, apabila salah seorang di antara kalian salat menjadi imam untuk manusia, falyukhaffif. Ini penting sekali ini. Maka hendaknya dia memperingan. Imam tadi memperingan. Memperingan apa? Memperingan salatnya. Yang seharusnya panjang dia pendekkan dikit. Bukan memperingan itu maksudnya mempercepat gerakannya, bukan ya. Gerakannya tetap biasa, tenang, santai. Paham ya? Hanya saja diperingan bacaannya. Mafhum? Seharusnya kalau dia salatnya di markis lah taruhlah. Baca suratnya Al-Waqiah atau yang panjang-panjang lah, mungkin surat At-Tur atau Az-Zariyat misalkan. Kalau di kampung ya paling-paling dalam surat-surat pendek itulah. Biar mereka itu tidak terbebani dan tidak merasa berat. Karena kisahnya panjang nanti. Antum lihat enggak? Kisah yang Mu'adz bin Jabal ditegur itu, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Lihat, teguran yang keras loh ya. "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apa kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Karena apa? Mu'adz bin Jabal waktu itu menjadi imam, panjang bacaannya. Ternyata di belakang itu makmumnya ada orang yang ingin kerja, punya kesibukan. Akhirnya dia mempercepat salatnya, langsung bubar duluan. Ngelapor kepada Rasulullah. SAW. Mu'adz bin Jabal dan juga sahabat yang lainnya, sempat berbincang-bincang siapa tadi yang keluar duluan? Munafik. Ada yang bilang munafik. Enggak terima dituduh munafik. Karena dia lari dari salat tadi bukan karena munafik, bukan, karena panjang gitu loh. Akhirnya muncullah hadis ini diantaranya. Kemudian teguran tadi, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Barulah di antara hadisnya yang disebutkan ini. Kenapa kira-kira diperingan? Fa inna fihimud dha'if. Dikarenakan di tengah-tengah mereka manusia itu ada yang dhaif, lemah. Was-saqim, sakit. Wa dzal hajah, memiliki keperluan atau kebutuhan, ada kegiatan aktivitas. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Ini kalau sendirian. Dan apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka perpanjanglah sesuka dia. Diperhatikan ini ya. Ini termasuk rambu-rambu, undang-undang, tolak ukur, barometer di dalam menjadi imam.
Lihat keadaan, situasi, kondisi dan tempatnya. Mafhum? Tempatnya dia salat menjadi imam di mana? Kondisi makmumnya bagaimana? Ya kan? Kemudian apa? Situasinya bagaimana? Salat maghrib panjang sekali misalkan. Atau salat asar panjang sekali misalkan. Ya kan? Berarti situasinya dia enggak paham. Kondisinya bagaimana kondisinya? Makmumnya banyak yang awam, ya kan? Tempatnya mana? Tempatnya di masjid awam. Misalkan seperti itu ya. Itu berarti diterapkan hadis yang kita baca ini. Adapun kalau misalkan semuanya ahlu sunnah paham dalilnya, itu sesuai dengan dalil juga. Kapan panjang-panjang, kapan pendek-pendek. Yang panjang itu biasanya zuhur sama apa? Subuh. Maghrib kadang-kadang lah. Isya pendek. Paham ya? Seperti itu. Asar juga pendek. Kita lihat di sini pendek bukan berarti cepat loh ya. Pendek bukan berarti ngebut, itu bukan. Bukan berarti sholatnya kayak kilat khusus, enggak. Sholatnya tenang biasa, cuman bacaannya diperpendek. Jadi pahami enggak? Nah, kita lihat lagi satu hadis lagi. Jadi besok antum hafalkan yang pertama itu, ada yang mudah yang pendek itu ya. Yang hadis yang kedua kita baca aja. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ansari radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni lata'akharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Nah, ini laporan ini. Fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nas falyujiz fa inna min wara'ihim al-kabir was-saghir wa dzal hajah. Ini juga muttafaqun alaih. Ana artikan dari hadisnya Abi Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari. Siapa namanya Hizam? Uqbah bin Amr atau Uqbah bin Amir? Amir tak Amr? Amr. Naam, Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amir lain lagi. Paham ya? Uqbah bin Amir lain lagi. Paham ya? Naam. Abu Mas'ud Al-Ansari. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari, Farid. Abu Ayyub Al-Ansari. Yakin? Al-Harits yakin? Ini katanya yakin, enggak yakin, kemudian kalau yakin lanjutkan, kalau enggak bagaimana gitu loh. Ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Ansari. Ya kan? Nah, Abu Talha pun ada juga, Abu Talha Al-Ansari. Ya kan? Abu Mas'ud Al-Ansari. Kalau Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah bin Amr, benar sudah. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari. Yakin Khalid? Yakin? Kalau Abu Qatadah? Jangan terbolak-balik, yang yakin. Coba yang lain dulu, Coba antum. Itu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari siapa? Khalid bin Zaid. Yakin? Atau Zaid bin Khalid? Lain loh ya. Zaid bin Khalid, Khalid bin Zaid lain. Kalau Zaid bin Khalid Al-Juhani. Paham ya? Lain lagi. Kalau ini Khalid bin Zaid. Lah kalau Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i. Kalau Nufai bin Harits Abi Bakrah. Paham ya? Nah, kalau Abu Talha siapa? Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari. Siapa? Zaid bin Sahal. Naam, Zaid bin Sahal. Walaupun masyhurnya dengan kunyah ya. Ayo. Satu lagi. Siapa itu? Yang belum sebutkan itu? Abu Qatadah, Abu Ayyub, Abu Mas'ud, Abu Talha. Sementara itu dulu aja ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini dari hadisnya Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, suatu ketika datang salah seorang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, sesungguhnya aku sengaja terlambat dari sholat subuh. Kenapa kira-kira? Dikarenakan si fulan yang memperpanjang bacaannya untuk kami. Lihat, mengeluh orang ini. Nah, kira-kira si fulan siapa kira-kira? Kalau dalam riwayat jelas sekali Mu'adz bin Jabal.
Paham ya? Nah, fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattu. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah dengan apa? Dengan nasihat waktu tersebut asyadda mimma ghadiba yawma idzin. Yang lebih apa? Yang lebih parah marahnya daripada hari tersebut. Jadi Rasulullah kalaupun marah pernah, cuman hari tersebut lebih marah lagi gitu loh. Enggak pernah. Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Orang tersebut melihat Rasulullah marah seperti itu. Faqal, kemudian Rasulullah langsung khutbah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, inna minkum munafirin." Sesungguhnya ada salah satu di antara kalian yang membuat lari orang. Munafirin itu membuat lari orang. Paham ya? Padahal dakwah yang sahihnya bagaimana? Basyiru wala tunafiru. Ya kan? Yassiru wala tu'assiru. Rasulullah marah. Ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai segenap manusia, sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari. Fa ayyukum amman nas, maka siapapun di antara kalian menjadi imam untuk manusia, falyujiz. Apa falyujiz itu maksudnya? Maka hendaknya diperingan, falyukhaffif artinya. Paham ya? Fa inna min waraihi, dikarenakan di belakang imam tersebut ada al-kabir, orang yang tua, was-saghir, anak kecil, wadal hajah, orang yang punya keperluan. Paham ya? Ini termasuk rambu-rambu aturan menjadi imam. Melihat si konpat. Melihat apa sob? Si konpat, si situasi, kondisi, pat, tempatnya. Paham ya? Nah, ini yang kita ambil barakallahu fi syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.